Fakultas Tarbiyah dan Kebudayaan, jurusan Pendidikan Guru Roda Tenaka. Masjid Sultan Suryansah menjadi ikon kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kehadiran Masjid Sultan Suryansah adalah jejak awal penyebaran Islam di tanah Banjar yang kini menjadi wilayah Kalimantan Selatan. Alkisah, sekitar 5 abad yang lalu, kawasan Kalimantan Selatan termasuk perkampungan Kuin adalah wilayah kerajaan negara Daha yang berpusat di Negara. Kini masuk wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Merujuk berbagai sumber termasuk buku Masjid Sultan Suryansah, kembali ke arsitektur kuno, panitia pemugaran dan pengembangan masjid bersejarah Suryansah Agustus 2001, dan riwayat singkat Sultan Suryansah 2006. Kisah bersentuhan dengan Islam itu berawal ketika kerajaan negara Daha masih dipimpin oleh Maharaja Soekarama. Raja memiliki 3 putra, yaitu Pangeran Mangkubumi, Pangeran Tumanggung, dan Pangeran Begalong, serta seorang putri, yaitu Putri Intansari atau Putri Galuh. Sesuai tradisi, ketiga putranya adalah pewaris tahta kerajaan. Namun, Maharaja Soekarama mengambil keputusan yang berbeda. Ia berwasiat jika ia mangkat, yang menggantikannya ialah cucunya, yaitu Pangeran Samudra, putra dari pasangan Putri Galuh dan Mantri Jaya. Berbeda dengan si sulung, Pangeran Mangkubumi yang tak berkeberatan, Pangeran Tumanggung dan Pangeran Begalung menentang wasiat ayahnya itu. Saat Maharaja Soekarama meninggal, suasana istana langsung memanas. Jiwa Pangeran Samudra yang saat itu berusia kurang dari 10 tahun pun terancam. Seorang punggawa, Arya Tranggana, meminta Pangeran Samudra meninggalkan istana. Permintaan itu dipatuhi dengan berbekalkan makanan, pakaian secukupnya, dan alat tangkap ikan. Pangeran Samudra lewat larut malam dihanyutkan di sungai menggunakan sebuah jukung, dan selama pelayaran ia menyamar sebagai nelayan. Setelah menempuh perjalanan selama belasan tahun, ia berjumpa dengan Patih Masih di perkampungan Kuin. Mereka berkenalan hingga terungkap nelayan muda itu adalah Pangeran Samudra. Atas dukungan Patih lain dan rakyat, Patih Masih mengangkat Pangeran Samudra menjadi Raja Kerajaan Banjar, melepaskan diri dari Kerajaan Negara Daha. Saat itu, Kerajaan Negara Daha dipimpin oleh Pangeran Tumanggung. Ia menggantikan kakaknya, Pangeran Mangkubumi, yang tewas dibunuh. Mendengar Pangeran Samudra masih hidup dan menjadi Raja Banjar, Pangeran Tumanggung langsung menyatakan perang. 2 peperangan tak terhindarkan lagi. Dalam peperangan itu, Kerajaan Banjar mendapat dukungan dari Kerajaan Demak di Pulau Jawa yang tiba di Kuin pada tahun 1526. Sokongan dari pasukan Demak dengan syarat Pangeran Samudra dan pengikutnya menjadi pemeluk Islam. Pertempuran berakhir manis. Pangeran Tumenggung luluh hatinya saat berhadapan dengan Pangeran Samudra. Keduanya berpelukan. Pangeran Samudra diakui memimpin kerajaan yang berarti resmi pisah dari Kerajaan Negara Daha. Peristiwa bersejarah itu terjadi pada tanggal 24 September tahun 1526 yang belakangan menjadi hari jadi kota Banjarmasin. Sesuai dengan janjinya, Pangeran Samudra, Patih Masih dan pengikutnya memeluk Islam setelah mendapat bimbingan dari Khatib Dayan, utusan Kerajaan Demak. Setelah memeluk Islam, Pangeran Samudra berganti nama menjadi Sultan Suryansah. Ia yang membangun masjid ini sekitar 500 tahun yang lalu. Namanya diabadikan menjadi nama masjid ini, yaitu Masjid Bersejarah Sultan Suryansah. Bangunan Masjid Sultan Suryansah berarsitektur khas Banjar, yakni berkonstruksi panggung dan beratap tumpang. Di bagian mihrab atap terpisah dengan bangunan induk. Meski beberapa kali dipugar nuansa kekunuan, masjid tetap terjaga sejumlah daun pintu berakhir peninggalan awal. Meski tak difungsikan lagi, tetap dijejerkan di sekitar dinding masjid. Mimbar kuno dari kayu ulin pun tetap dipertahankan. Sekitar 200 meter dari lokasi masjid terdapat kompleks Sultan Suryansah. Penjaga makam menjelaskan, kompleks itu dahulunya adalah Istana Sultan, yaitu Sultan Suryansah.